Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang ceria ini kita bisa bertatap muka, berwajah. Satu sisi kita terpanggil untuk menunaikan salat jamaah, usai kita pun juga masih berlanjut untuk thalabul ilmi, menggapai ridha Allah, dan tentu keridhaan Allah curahkan pada hamba-hambanya yang soleh. Kemudian pesuruh Allah para malaikat ketika menyaksikan akan majelis ta'lim, akan kajian dinul Islam, para malaikat hadir dan membentangkan sayapnya untuk menyaksikan kita semuanya, sekaligus mendoakan akan ketulusan hadir kita di masjid yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kesemuanya itu senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan yang teragung di hadapannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, lanjutan dari Kitabus Shalah, kita akan masuk pada urutan hadis ke-226, Babut tasyahudi fi shalah, bab yang menjelaskan tentang tasyahud atau doa tasyahud, yang ini isinya adalah at-tahiyah di dalam salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Hadisu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Falaman sarafan nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi faqala innallaha huwas salam fa idza jalasa ahadukum fis salati falyakul at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin fa innahu idza qala dzalika asabah kula abdin sholihin fis samai wal ard asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh summa yatakhayyaru ba'du minal kalam masya'a. Akhrajahul Bukhari. Baik, terjemahan dari hadis ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, kata beliau, kami, sehingga kata kami ini mewakili, artinya penyaksiannya bukan hanya Ibnu Mas'ud saja. Kami ini dulu ketika sholat bersama Nabi, kami ini mengucapkan waktu tahiyat. Waktu tahiyat itu redaksinya gini: assalamu ala Allah qabla ibadi, keselamatan atas Allah sebelum hambanya. Assalamu ala Jibril, keselamatan atas Jibril.
Assalamu ala Mikail, keselamatan atas Mikail. Assalamu ala fulan, keselamatan atas si fulan. Falaman sarfa Nabi SAW akbala alaina biwajhihi. Tatkala selesai, Nabi itu menghadapkan wajahnya ke kami, yaitu para jamaah. Faqala, seraya beliau mengatakan, Innallahu wassalam. Sesungguhnya Allah itu salam. Artinya punya sifat assalam, atau dalam asmaul husna itu, yaitu assalam diantaranya. Fa idza jalasa ahadukum bis sholati falyakul at-tahiyya. Maka ketika salah seorang di antara kalian itu duduk di dalam sholat, maka hendaknya mengucap, nah ini, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wat thayyibat. At-tahiyya, at-tahiyya, pengagungan, ya, pengagungan hanya milik Allah. Segala macam solawat maksudnya, segala macam solawat dan hal-hal yang thayyib, hal-hal yang baik. Kemudian keselamatan atasmu wahai Nabi. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkah Allah, ya, kepada Nabi. Kemudian assalamu alaina, semoga keselamatan atas kita dan juga atas hamba Allah yang soleh, wa ala ibadillahi sholihin. Fa innahu idza qala dzalika asabah kula abdin sholihin bis sama'i wal ard. Maka ketika orang itu sudah mengucap yang demikian tadi, yakni at-tahiyatu lillah ilal akhir tadi, orang yang demikian itu akan memperoleh atau mendapatkan kulah abdin soleh, setiap hamba yang soleh baik di langit ataupun di bumi. Artinya doa-doa yang diungkapkan tadi itu pun mengena kepada hamba-hamba yang soleh, baik yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Lantas lanjutannya, ketika sudah usai wa ala ibadillahi sholihin, ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Setelah itu summa ini redaksi yang isinya itu kelanjutan dari redaksi yang sebelumnya. Artinya tidak langsung, jeda dulu baru orang itu diperkenankan untuk memilih sesudah berucap apa yang orang itu kehendaki. Setelah tahiyat dan juga setelah sholawat, orang kan dianjurkan untuk berdoa sebelum salam. Habis tahiyat selesai, ada doa-doa itu, berbagai macam doa dan berbagai macam redaksi. Nah, baik Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang diberkahi Allah, tentu dari penjelasan sahabat Ibnu Mas'ud yang mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW berkenaan dengan doa tasyahud, itu adalah doa tahiyat yang diucapkan saat duduk. Ya, saat duduk. Duduk yang seperti apa? Duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir. Yani duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Ini doanya. Nah, kemudian tentang makna mufradat at-tahiyah. At-tahiyah itu adalah jamak dari tahiyah. Artinya pengagungan. Jadi segala pengagungan yang di sini tadi adalah at-tahiyatu lillah. Segala pengagungan itu adalah milik Allah, dan ini tidak boleh diberikan kepada orang lain. Maaf. Dan ini tidak boleh diberikan kepada makhluknya. Hanya milik Allah. Pujian pengagungan sejatinya adalah milik Allah.
Ketika orang itu memuji, menyanjung kepada seseorang, boleh, tapi dengan tujuan untuk memberikan support, memberikan semangat kepada orang tersebut agar giat dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai menyanjung-nyanjung sehingga menimbulkan orang itu sombong. Siapakah dia? Manusia. Padahal sombong adalah itu hak Allah, milik Allah. Sehingga kita menyanjung seseorang pun juga harus sportif mainnya. Jangan ada intrik-intrik di belakang itu. Banyak orang yang menyanjung, dipuji sampai setinggi langit, tapi ujung-ujungnya kalau nggak dikasih uang, berhenti pujiannya. Banyakkah ini? Banyak. Dipuji, dijunjung, engkau hebat, engkau luar biasa, tapi kalau nggak ada ininya, berhenti. Ini pujian yang sepintas. Sehingga ada seorang sahabat, ya, sahabat menyaksikan seseorang, maksudnya sahabat menyaksikan seseorang memuji seorang gubernur, dipuji sampai setinggi. Lalu orang yang memuji tadi ditaburi debu, ditaburi pasir ke wajahnya, sambil dia mengatakan, amar Rasul SAW an-naksiyah bi wujuhil maddahin at-turab. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menaburkan kepada wajah orang yang berlebihan atau suka memuji dengan turab, debu, pasir, bahasa Jawanya beluduan. Ya, artinya disiramkan ke wajahnya. Kalau menurut redaksi itu, ini berlebihan. Ini tidak boleh. Sampai redaksi menyatakan seperti kan itu Rasulullah menyuruhnya. Namun perlu juga kita ketahui, ya, kalau sekarang ada orang memuji, menyanjung, kemudian kita siram, kita tabyur, kita kasih debu, kira-kira jadinya apa? Ngamuk, tawur. Ya, maka ada makna yang lebih halus, yang lentur, yang ini tujuannya untuk dakwah. Ketika menyanjung seseorang, memuji seseorang, kita ingatkan, Pak, ingat, Bapak ini juga awalnya dari tanah. Jangan merasa sombong bahwa Bapak orang yang tercipta dari bahan yang terendah, dari bahan yang kita injai. Coba Bapak berpikir dengan cara yang baik. Jangan menyanjung seseorang dengan cara berlebihan. Sanjung, puji, agungkan hanya Allah. Nah, ini kalau memang untuk memuji seseorang agar semangat, Bapak luar biasa. Ya, ibadahnya, sholat jamaahnya, ngajinya, saya salut kepada jenengan, Pak. Nah, ini biasa kan? Artinya memang realita gitu loh, realita. Memuji tadi berlebihan yang tidak ada pada dirinya. Ketika kita menyanjung seorang bapak, luar biasa, rajin sholat, ya, kita sampaikan, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan juga Anda. Artinya kita gak usah merasa bangga saya mendapatkan pujian dari seorang, dari keistiqomahan kami. Jangan, ya, kita biasa saja. Ya, ini untuk redaksi at-tahiyah, pengagungan itu hanya milik Allah. Kemudian as-sholawat, ya, sholawat jamak dari sholat. Maknanya segala macam sholat, segala macam sholat, sehingga sholat ini nanti baik yang fardu ataupun yang sunnah, atau sesuatu yang sifatnya itu melaksanakan ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna wat thayyibat, thayyib, baik, bagus. Jamak dari thayyib yaitu at-thayyibat, sesuatu yang baik. Maka di dalam hadis, ya, disebutkan Rasul SAW, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik,
tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka Allah itu akan menerima ketika tingkah laku hambanya baik-baik. Perilaku hambanya baik, ibadah hamba itu baik ditujukan untuknya. Kalau tidak baik, tidak ditujukan untuknya, sehingga Allah tidak akan terima. Seperti apakah? Riya. Rasul bilang, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya dosa yang aku paling khawatirkan itu adalah syirik kecil. Riya, riya. Minta sanjungan ke orang lain, dipuji oleh orang lain. Ini akan bubar, akan sirna ibadah yang kita lakukan. Sudah niat kita ke Allah, niat kita ke Allah, niat kita ke Allah. Tapi sedikit saja ketika kita itu ada muncul ya need untuk mendapatkan sanjungan orang lain, kita harus istighfar. Astagfirullahaladzim, kembalikan lagi. Astagfirullahaladzim, kembalikan lagi. Karena kehidupan gitu ya segitu. Ya, berangkat sholat tujuannya untuk ibadah dan hanya mendapatkan ridho Allah. Ada ini kalau masih muda sih, ya ada mertua giat, ada calon pacar, ya ada pacarnya giat, ada mantan juga giat. Nah ini kan kadang-kadang muncul kan perasaan, wah saya dilihat oleh pacar saya, ya akhirnya semangat. Nah ini harus istighfar, astagfirullahaladzim, Allah yang harus kita tuju. Ya, karena romantika kehidupan kadang-kadang muncul, ya muncul. Nah, sehingga laki-laki kita pun juga banyak beristighfar, Sehingga Rasulullah SAW ketika usai sholat, istighfar pertama yang beliau ucapkan. Kenapa? Padahal jeda setelah salam itu orang tidak melakukan kegiatan apapun. Rasul langsung mencontohkan istighfar, menunjukkan apa? Sebelum sholat orang itu setidaknya sedikit banyak harus diakui telah melakukan kesalahan. Beristighfar. Sehingga kalau dimanai bahwa kita itu diminta kehidupan kita itu selalu baik, kalau sudah baik Allah pasti akan menerima amalan baik kita. Karena memang Allah menyukai, menyetujui dan meng-ACC atas perilaku yang baik dari hambanya. Lantas, assalamu alaika ayyuhan nabi, keselamatan atasmu wahai nabi. Dimanai semoga keselamatan atas dirimu wahai nabi. Seorang mubaligh, seorang ustadz, seorang penceramah ketika membuka acara atau ketika memulai dalam khutbahnya, ceramahnya, tidak terlepas dari semoga keselamatan atas diri Nabi. Ini yang sering dijadikan dalil, dijadikan alasan bahwa Nabi itu masih belum selamat. Na'udzubillah. Nabi masih belum selamat. Padahal riwayat Muslim ketika Rasulullah itu sholat malamnya hingga bengkak, ya, Aisyah bilang, atakallafu hadza Rasul, apakah paduka itu memaksakan diri, kakinya sampai bengkak, memaksakan diri. Wa qad ghafarallah, sungguh Allah itu memaafkan mata qaddamah min dzambika wa mata akhar, dosa engkau yang telah lewat dan dosa engkau yang akan datang dimaafkan oleh Allah. Tapi engkau terus sholat hingga kaki paduka bengkak. Tapi apa bilang Rasulullah? Afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Artinya apa? Rasulullah SAW saja dosanya bersih semuanya, itu pun masih tetap semangat untuk menjalankan ibadah. Kita yang tidak ada, ya, yang tidak memiliki sama sekali penjelasan atau yang tidak jelas, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kadang-kadang kita malas.
Di balik itu kita pun juga disupport ya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo ibadah. Karena memang tujuan kita dengan ibadah amal soleh yang kita lakukan inilah nanti yang akan mengangkat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari amal soleh kita. Makanya dalam firman Allah, udkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga dengan sebab amal yang engkau lakukan. Dengan sebab amal yang engkau lakukan. Ini banyak ya. Kemudian kita pun juga diperintah untuk taat kepada Allah dengan sebab amal. Tapi sisi lain bahwa dalam satu hadis dikatakan seseorang tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya. Sahabat yang mendengar demikian ini langsung menyampaikan ke Rasul. Kalau memang seorang itu masuk surga bukan sebab amalannya, berarti paduka juga. Iya, tapi saya illa ayyataghammadanyallahu bifadli wa rahmati. Tetapi Allah memberikan karunia kepadaku dan rahmatnya. Artinya masuk surga itu dengan sebab rahmat Allah. Rahmat Allah bisa didapati dengan amal soleh. Rahmat Allah akan diperoleh, akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dari sikap perbuatan segala aktivitasnya selalu baik, patuh, taat kepada perintah dan anjuran Rasulullah. Inilah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemahaman hadis untuk memanai rahmat Allah sebagai penyebab untuk masuk surga itu pun adalah dari sebab hamba-hambanya yang telah aktif, yang telah istiqomah, yang telah patuh dan taat untuk menjalankan ya, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan juga Rasul anjurkan. Nah, baik. Nabi jelas sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerahmatannya pun dari Allah dan juga keberkahannya. Keberkahan dari Allah diberikan kepada Rasulullah. Keberkahan maknanya senantiasa bertambah, senantiasa berkembang kebaikannya itu. Artinya tiada henti. Kalau orang itu ingin hidupnya berkah, maka hendaknya orang itu jangan berhenti untuk berbuat baik. Dari kebaikan itu memberikan barokah. Ya, barokah. Kita ambil contoh. Ya, orang itu sudah kerja, gajinya cukup. Ya. Kenapa? Karena kebaikan orang itu, maka hidupnya berkah. Orang itu kaya raya, uangnya banyak, rumahnya besar, tapi hidupnya berantakan, rezekinya tidak barokah. Dengan sebab apa? Orang itu tidak soleh. Balik tanya, Pak, orang itu kaya, harta banyak, mobil banyak, rumahnya banyak, dia nggak soleh, dia nggak sholat, terus gimana? Pribon. Nah, Allah itu memberikan ujian. Allah itu memberikan ujian. Jadi tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dianggap sebagai alasan bahwa tidak beribadah ternyata orang itu hidupnya luar biasa. Tidak. Ini sebagai patokan yang patah ibadah itu. Kalau tidak beribadah kemudian orang itu kaya raya, hidupnya luar biasa, itu ujian. Diluluh oleh Allah, istidraj. Nah, diberikan terus bagaimana orang ini. Kesolehan tidak dilakukan. Nah, ini jangan diharap orangnya nanti akan tenang. Ya, jangan diharap orangnya nanti akan bahagia. Karena kita sebagai seorang yang beriman meyakini akan kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Sehingga doa sapu jagat itu kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Orang meminta kebaikan itu bukan hanya dunia saja, plus akhirat, karena kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Sehingga itu tujuan hidup kita. Mencari keberkahan dengan modal kita hendaknya menjadi hamba yang soleh, baik dari segala tingkah. Lanjut. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Juga semoga keselamatan kepada kita dan hamba dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ini jadi doa at-tahiyat itu semoga kita yang berucap dan juga semoga keselamatan itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi seorang mukmin antara mukmin yang satu itu saling mendoakan. Tidak terasa ya. Kita tiap hari yang senantiasa melaksanakan sholat mendoakan kepada saudara-saudara kita yang seiman, yang soleh. Berarti yang tidak soleh gak masuk. Yang tidak soleh. Ya, ini karena redaksinya semoga keselamatan diberikan kepada kita dan juga diberikan hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau orang itu sudah mengucap yang demikian ini, maka setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Artinya, mengenah kepada hamba-hamba Allah yang ada di langit dan ada yang di bumi. Lantas ibadillahi sholihin tadi ada tambahannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan rasulnya. Lantas summa yatakhayyaru ba'du minal kalami masya'a. Seorang hamba ketika sudah mengucap tasyahud dan juga sholawat tambahannya itu silakan untuk memilih doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Nah, kemudian doa-doa sebelum salam ini kami dapati berbagai macam redaksi. Ya, kami dapati berbagai macam redaksi, ya, sampai 11 macam sebelum salam. G. Ya, sebelum salam. Ini yang paling umum, yang sering ya insya Allah kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini riwayat Muslim. Ya, satu. Kemudian yang kedua, redaksinya hampir mirip. Riwayat Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ini riwayat Bukhari. Kemudian ada juga riwayat Bukhari yang lain. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratun min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Nasa'i agak pendek. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma alimtu wa min syarri ma lam a'mal. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, riwayat Imam Hakim. Ini yang paling pendek, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan penghisaban yang ringan, mudah. Ini yang
sampai ke 11. Berbagai macam doa. Ini sangat penting ya, seianya kita ya sempatkan dan seianya kita hafal. Karena doa ini untuk kita semuanya ya, untuk umat Islam. Ya, orang-orang yang menjalankan ibadah sholat. Kita baca banyak karena riwayatnya itu ada Hakim, Ibnu Nasai, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, semuanya itu kami telaah sahih dan bisa dipakai, sehingga hadis yang berbunyi summah yatakhayaru abdu, kemudian ba'du, kemudian dipersilakan untuk memilih setelah itu, artinya setelah syahadat dan juga setelah sholawat ya, apa yang orang itu kehendaki, pilih yang mana silakan. Nah, ini lantas Rasulullah dalam hadis di atas tadi, redaksinya ada bilang gini, ketika Rasulullah itu setelah selesai sholat, beliau menghadap wajahnya ke kami, ya, ke kami. Ya. Rasulullah menghadapkan wajahnya ke kami. Ini kami cari berbagai macam redaksi. Ketika Rasulullah dalam hadis ini menghadapkan wajahnya ke kami, berarti Rasul jadi imam menghadapkan langsung kemana? Ke jamaah. Jadi tidak miring. Tidak miring. Lah terus kok ada yang miring kanan, ada yang miring kiri. Nah, ini kita kutip juga pada hadis yang lain. Namun sebelumnya kami lengkapi dalam hadis Bukhari tadi juga ada hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat Barok bin Azib. Barok bin Azib berkata gini, kunna idza shallaina khalfa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami ketika sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbabna an nakuna ayyaminihi yakbilu alaina, kami ini suka berada di sebelah kanan karena Rasul itu kalau setelah usai sholat beliau menghadapkan ke kami, yaitu sebelah kanan. Nah, ini yang disampaikan oleh Barok bin Azib. Ya, Barok bin Azib kanan, berarti imam miring ke kanan. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, boleh. Lalu riwayat Malik ditegasi lagi gini, aksaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yamini, yang paling banyak aku saksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika selesai sholat beliau mengarahkan ke sebelah kanan. Ini kebanyakan. Terus riwayat Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiron yansarifu an yasarihi. Nabi, aku lihat kebanyakan beliau berpaling atau mengarahkan dirinya ke sebelah kiri. Sama-sama kebanyakannya. Nah, sehingga untuk redaksi-redaksi ini kita cukup bagaimana ya, memaknai dari kandungan berbagai macam hadis ini, maka menghadapkan wajahnya langsung ke jamaah monggo, menghadapkan jamaah sebelah kanannya monggo, sebelah kirinya monggo, tiga-tiganya sahih semuanya. Berarti pripun? Terserah, boleh ya. Lantas kalau nggak menghadap, kalau nggak menghadap, habis salam tetap menghadap ke arah kiblat, tetap ya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari. Kalau seorang imam itu usai salam terus sampai selesai bubarnya jamaah, beliau tetap menghadapkan ke arah kiblat, dikhawatirkan kalau ada jamaah yang hadir, jamaah baru datang, sholat belum selesai.
sholat belum selesai. Nah, ini satu makna yang diungkap oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Satu sisi realita, ya, Rasul itu betul-betul perhatian kepada jamaah. Dia menghadapkan wajahnya kepada para jamaah dan juga tahu jamaah yang nggak hadir itu siapa, walaupun nggak beliau absen. Belum nggak absen satu-satu, nggak seperti sekolah itu. Siapa yang hadir nomor 1 centang, enggak, beliau lihat. Bahkan habis sholat subuh itu beliau sering tanya, mana si fulan, kok nggak hadir? Jamaah jawab, nggak hadir Rasul. Terus si fulan kemana? Juga nggak hadir ya Rasul. Sehingga beliau muncul sabdanya, asqalus sholatil munafikin. Loh, ini seberat-berat sholat bagi orang munafik yaitu al-isya wa sholatul fajr. Sholat isya dan sholat subuh. Nah, subuh bilangnya gitu, nggak hadir, besok nggak hadir, lusa nggak hadir, terus nggak hadir. Tapi kalau maghrib berada di belakang beliau. Bahasa Jawa nih, koyok yoyo, hadir di hadapan, di belakang Rasulullah. Rasulullah hadir. Tapi kalau subuh isya nggak datang. Ini adalah sifat kemunafikan. Nah, tapi insya Allah jamaah kita semua tidak punya. Jauh terhindar dari sifat kemunafikan. Sholat isya lancar, sholat subuh lancar. Ini menunjukkan kekuatan iman kita. Nah, amin, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Nah, terutama sholat-sholat, ya semuanya jamaah, tapi yang istimewa isya dan subuh. Makanya yang kami simak pasukan Palestina untuk diterima menjadi, ya, tentaranya, pasukannya itu dicek diantaranya, ya, diantaranya ujiannya sholat subuh rajin apa enggak. Kalau subuhnya istiqomah, giat, wah ini diterima. Karena dilihat hatinya gitu loh, hatinya. Sehingga Bapak Ibu, ya, ini sholat subuh kan memang berat. Kalau berat pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Makanya disebut-sebut oleh Rasulullah, pahala sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Kemudian didoakan, bahkan sholat sunnah sebelum subuh, rakaatani khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan seisinya. Nah, balik tadi Rasul bilang menghadapkan wajahnya, menghadapkan sampingnya, menghadapkan ke kirinya, boleh tiga-tiganya. Kemudian sayyianya ini bisa dipraktekkan. Ya, menghadapnya tadi apakah langsung ataukah seperti apakah? Menurut Syekh bin Baz yang pernah kami baca, beliau menyampaikan Rasul setelah salam, umpamah kalau menghadap langsung, jamaah belum selesai. Habis salam, jamaah selesai enggak? Imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menghadap. Jamaah selesai apa orang? Belum. Maka beliau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambahi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Baru beliau menghadap. Ya, jadi tanek gitu loh. Artinya sudah selesai, tenang dulu, kemudian baru menghadapkan. Ya, lihat jamaah. Nah, ini imam. Ya, kalau nggak mau menghadap ke jamaahnya, yes, maaf kadang-kadang jadi imam itu kan hawanya beda. Apalagi yang barusan, yang baru praktek jadi imam, ya, hawanya beda. Menghadap jamaah saja, wah gemeter. Nah, di sholat taraweh bulan Ramadan tempo hari itu, nah, di Porong ada anak SMA baru belajar jadi imam. Itu kita semangati. Menghadap menyusun sholat sawu sufaku tidak bilang. Sudah masuk ke mihrab, dia langsung menghadap kiblat. Oh, Mas, tidak ditata dulu.
Kemudian setelah selesai salam pun juga menghadap ke sana terus. Nah, artinya apa saya? Gemeter. Tapi tidak apa-apa. Ini semangat, harus semangat. Ya. Orang kalau nggak belajar dulu, nggak gemeter dulu, nanti goyang jadi supir. Nah, kita belajar itu. Lama-lama insya Allah jadi baik. Ya, insya Allah demikian. Kira-kira ada yang bisa disampaikan? Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini biasanya dipandang jamaah orang Islam itu biasa ngerem. Dan sama begini ya. Kebanyakan imam saya di mana-mana itu melihat imam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung gini ya. Ada yang gini, ada gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini satu ada tuntunan Rasul itu biar di hati saya ingat itu Rasul salam itu kan kelihatan pipi kanan di semua. Hati salam gini. Saya ingat dari teman saya Pak. Kalau assalamualaikum itu ibarat syariatnya itu harus hadapan dengan orangnya. Assalamualaikum, Mas Gani. Assalamualaikum, Mas Juan. Itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dari, assalamualaikum. Enggak begitu. Ini sebenarnya diwakilkan. Nggih. Jadi Rasulullah itu bahasanya mengucap salam, ya, menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri sambil mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga untuk pensaran hadis itu jangan gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya bareng. Karena berbeda dengan takbir. Kalau takbir kan 3 macam. Ya, takbir dulu, kemudian angkat tangan dulu, kemudian bareng. Nah, untuk ini ya yang kami telaah dalam hadisnya itu ya berbarengan. Apalagi secara realita ketika orang itu salam, ya kita hadapkan wajahnya. Kecuali kirim salam. Pak, teman saya kirim salam. Ya. Jawabnya kalau kirim salam pripun jawabe? Padahal kan gini, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk Anda. Anda pripun? Dapat salam dari teman Anda. Jawab Anda waalaikumsalam. Jawabnya kepada orang yang mengirim. Pripun? Gak kepada orangnya. Riwayat Bukhari, ya, Aisyah pernah dikirimi salam oleh malaikat Jibril lewat Nabi. Aisyah, jenengan dapat kirim salam dari malaikat Jibril. Luar biasa. Jawab beliau apa? Wa alaihis salam. Semoga keselamatan atasnya. Siapa yang kirim salam? Sehingga ini yang kami contoh. Ketika teman kita, saudara kita kirim salam ke jenengan, jawabnya apa? Wa alaihis salam. Semoga keselamatan atasnya yang kirim salam tadi. Gitu. Betul Pak Ingia? Cekap? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.